Semua orang tua pasti menginginkan anaknya pintar dan berprestasi dalam pendidikan, mulai dari dapat membaca, menulis, dan berhitung. Tapi apakah anak di bawah tahun boleh diajarkan baca, tulis, dan berhitung? Dia akan bisa mungkin menghafalkan. 1-10 dia tahu, tapi misalnya 6 itu mewakili 6 benda. Itu belum tentu. Melahirkan dengan bantuan vakum membuat anak bodoh. Anak itu pintar atau bodoh, itu banyak tahap-tahapnya ya. Cukup banyak wanita yang belum bisa mengetahui apa perbedaan selulit dan stretch mark. Bagaimana cara membedakannya? Stretch mark adalah kulit yang disebut dengan pecah gitu ya? Iya, robek gitu ya. Iya, terpisah gitu. Karena bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia. 9. Oh, ada 9. Nah, ini kucingnya ada berapa? Anjing. Wah. Dokter Oz Indonesia kok jadi taman bermain ya kayaknya ya. Halo dong. Halo, Anita bawa siapa aja nih? Ini Ya ampun. adik-adik lagi belajar belajar. menghitung. Iya, lagi mengasah belajar berhitung. Iya sih emang sih. Jadi para orang tua nih ya Anita ya. Kita sebagai orang tua kan maunya kalau anak-anak tuh pinter ya kan. Iya. Apalagi bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Itu Iya. bangga gitu kalau anaknya tuh bisa berprestasi. Saya yakin nih juga pemirsa di rumah pasti ini seperti demikian. Tapi ada satu penelitian ya Dita. Kalau ternyata calistung atau baca tulis dan hitung yang terlalu dini pada anak-anak itu justru kurang baik bagi kesehatan anak. Oh gitu. Jadi sebaiknya umur berapa nih dok kalau misalnya diperkenalkan gitu? Kalau anaknya Dita sendiri umur berapa sih? Aku umur 3 tahun, Udah tapi 3 emang tahun. sejauh ini sih kalau misalnya aku ngajarin dia gitu, nenek punya es krim 1, terus mama nggak mau nih, tambahin lagi 1 lagi, jadi nenek punya es krim berapa, cuman gitu. Saya pengen tahu nih kira-kira umur berapa sih dok sebaiknya? Kalau gitu kita langsung ngobrol aja yuk, Yuk, dengan yuk. teman saya. Oh ya? Ya. Halo, apa kabar Ajeng? Ajeng ini kan psikolog anak nih yang ditanya. Halo dokter. Hai, Kak. Nih kita silakan duduk nih. Kalau membicarakan soal kepintaran anak, saya sebagai ibu juga maunya anak saya apa sih yang pintar. Iya sih. Dan masih banyak nih pemirsa di rumah nih ya, masyarakat luar sana itu beranggapan bahwa makin cepat anak itu bisa baca tulis hitung tuh makin pintar sebutannya. Tapi sebenarnya gimana sih nih Ajeng? Kalau mau tahu ada konsep namanya Golden Age, di mana 0 sampai 5 tahun merupakan waktu yang paling tepat untuk anak belajar segala sesuatu dikarenakan saat itu otak anak mudah menyerap. Nah, lagi kayak sponge tuh ya, Yes. jadi segala macam yang ada di sekitarnya tuh jadi ilmu buat dia. Betul. Lalu kalau misalnya diajarkan baca tulis hitung pada usia tersebut, berarti artinya bagus? Nah, itu dia. Pro kontra nih Nah, ya? ini kan pro kontra kan? Anak nggak sih dokter? Sebetulnya itu memang sangat kontradiksi, di mana tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Tiap anak kan sebetulnya unik. Dan kalau kita pelajari juga mengenai konsep kalistung, di mana itu sebetulnya harusnya diajarkan di saat usia anak paling cepat 4 tahun sebetulnya. 4 sampai 6. Berarti kalau kayak Andita kan udah ngajarin anaknya nih. Iya, yang sedikit. kayak nambah es krim Iya, sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa gitu. sih, sebetulnya pada dasarnya anak-anak sudah belajar konsep-konsep warna, kemudian konsep angka dari kehidupannya sehari-hari ya, Betul. secara alami. Misalnya nih, kamu nanti pakai baju yang warna biru ya, gitu. Terus kemudian kamu nanti bantuin mama nih, mama mau pilih apel yang mana ya, ambilin 1 apel. Nah, berarti kan konsep-konsep itu sudah diajarkan. Udah tahu dia ya Iya. sebenarnya ya. Namun diajarkan secara alami kan. Oh iya diajarkan. Jadi nggak memaksa gitu maksudnya ya dok ya. Iya. Oh. Kalau benar-benar disekolahkan, kan sekarang ada nih kalau misalnya anak-anak sekarang ini mau masuk SD aja, Iya. sudah banyak sekolah yang mensyaratkan anak itu harus udah bisa baca, harus udah bisa ngitung, harus bisa nulis. Iya. Nah itu sebenarnya Itu orang gimana? tuanya deg-degan banget kan? Nah iya dong, saya jadi mikir, wah ini nanti anak saya keberatan nggak ya dengan dikasih ilmu sedini itu sebanyak itu gitu. Sebetulnya untuk anak 2 sampai 4 tahun dia akan bisa mungkin menghafalkan. Tapi apakah dia mengerti makna dan maksudnya apa tuh? Untuk apa gitu ya? Iya, misalnya ya 1 sampai 10 dia tahu, tapi misalnya 6 itu mewakili 6 benda.
Itu belum tentu. Bisa anak jadi kita itu tahu. hafalannya dia aja gitu Iya. ya. Oh gitu, Nah, dia lalu- serap aja sih ya Betul. sebenarnya. Nah, itu dia. Dia hanya menyerap aja tanpa mengerti, memahami arti di baliknya. Iya. Lalu tuh sebaiknya seperti apa tuh yang harus diajarkannya melalui cara apa nih? Ya, sebetulnya kan dunia anak ketika 0 sampai 5 tuh dunia bermain ya. Berarti memberikan anak kesempatan untuk bermain tanpa perlu dia harus belajar, dalam artian misalnya harus pakai buku yang sangat terstruktur seperti itu. Oke. Jadi biarkan dia eksplorasi dunianya dan dia termotivasi untuk belajar karena memang dia mau. Bukan karena orang tua ataupun pihak sekolah yang memaksa anak untuk belajar. Tapi dampak buruknya di kemudian hari deh Iya. Dok, kalau misalnya itu apa? Pasti Kalau penasaran pernah- kan? Kalau misalnya nih kan ada nih orang tua misalnya ngajarin anak umur 2-3 tahun belajar bahasa atau baca tulis dan berhitung. Lalu ketika dia masuk ke preschool ataupun masuk taman kanak-kanak, kendalanya apa biasanya? Yang lain mungkin baru belajar. Sementara si Dia anak udah yang paling sudah bisa sendiri gitu. paling jago dan memang dia udah bisa baca, yang ada adalah anak merasa bosen. Dia nggak seneng, apa sih gitu, kan aku udah bisa. Oh, kok diulang bisa, lagi kok nih, diulang gitu. lagi. Nanti Ya. dia akan menganggap sekolah itu membosankan gitu. Yes. Menurut Ajeng kalau misalnya nih anak nih kok malah justru terhambat nih ya. Jadi misalnya anak yang lain biasanya sudah bisa menulis, bisa Iya. membaca, sedangkan dia belum bisa. Iya. Nah, dari sisi psikologisnya seperti apa? Kenapa kita harus cari tahu dulu kenapa ini anak kok belum bisa membaca dan menulis ketika diajarkan sesuai umurnya ya. Misalnya kalau yang kita tahu di kurikulum pendidikan kita biasanya di akhir TK besar itu anak sudah mulai dikenalkan, sudah mulai belajar dan sehingga ketika masuk SD kelas 1 dia sudah cukup siap. Karena balik Coba, lagi sebelum ke situ, siapannya tadi. tahapannya seharusnya seperti apa? Dari preschool kah, dari TK kah, anak itu sudah diberikan pelajaran tertentu, tahapannya apa saja tuh? Tahapannya kalau misalnya kita bicara preschool sebetulnya lebih banyak bermain. Hanya Oke. perkenalan aja. Jadi cuma kenalin ini ada Dikenalin, bentuk ini, angka ini. Ini angka 1, angka 2, misalnya dalam suatu siklus permainan teman-temannya ditempel ini angka gitu. Iya. Coba kamu cari angka 1. Jadi sambil bermain Sambil bermain. caranya. Masuk ke TK mulai Masuk ke TK lebih tetap serius. sambil bermain, namun biasanya ranah perkenalannya lebih banyak apa sih uji cobanya juga, kemudian anak-anak misalnya diminta menggambar angka 1, angka 2 seperti itu. Tapi lah jadi kayaknya sepertinya waktunya agak sedikit ya Dok ya antara TK sama SD. TK masih belajar dengan bermain, Betul. SD harus bisa membaca gitu. Iya, sayangnya memang kurikulum kita juga cukup memberatkan ya buat anak-anak kita, di mana biasanya dituntut kalau sudah kelas 1 sudah bisa membaca. Tapi jangan sampai kurikulum di waktu dia masih TK itu terlalu berat sehingga akhirnya dia ketika masuk SD justru bosan bosan. bosan. Nah, kembali tidak lagi nyaman. tadi kalau dia tidak sesuai dengan tahapannya, Tentunya anak akan mengalami banyak hal, termasuk misalnya gini, untuk usia 0 sampai 2 tahun sebetulnya tahapnya kan sensori motorik. Jadi dia mendayagunakan alat inderanya untuk mengenali lingkungannya. Kemudian ketika masuk usia 2 tahun sampai 7 tahun itu adalah tahap psikomotor, di mana setelah itu anak belajar untuk mengenali banyak hal termasuk tadi angka, kemudian huruf, kemudian bentuk-bentuk. Oke. Di saat itulah sebetulnya kita bisa mengenalkan anak. Belum sampai pada masuk ke konsep. Jadi di tahap itu ada pembagiannya lagi di mana ketika masuk ke konsep usia 4 sampai 5 atau 6 tahun disitulah anak mulai bisa belajar Dan sebenarnya calistung tadi. kalau tadi Andita bilang waktunya terlalu mepet, sebenarnya Iya. untuk belajar itu cepat juga ya anak itu ya justru Cepat ya. menyerap juga ya. Cepat menyerap Iya. juga. Jadi sebenarnya tidak perlu harus cepet-cepetin. Iya, takutnya kita yang ayo ini belajar ini boleh. karena udah mau masuk SD Betul. dong. Padahal waktunya ternyata cukup ya. Ternyata anak itu tidak memerlukan waktu sekian tahun untuk belajar Enggak, kok. baca atau gitu. Benar, karena ya. ketika anak sudah siap, maka kemampuan kognitifnya akan sangat mendukung kemampuan dia menyerap pelajaran apapun. Nah itu dia. Oke, terima kasih banyak Ajeng ya atas informasinya. Dan pemirsa, setelah ini masih ada informasi tentang kesehatan bayi. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Indonesia.
Bagi Anda nih pemirsa, pasti ingin anak-anak Anda tetap selalu sehat. Tapi bagaimana bagi para orang tua yang sering memberikan nasihat-nasihat? Oh, kalau Endita sendiri sama orang tua sering nggak sih kasih nasihat-nasihat gitu? Iya pasti, jadi kan kita juga harus belajar dari yang terdahulu. Terdahulu gitu. ya kan, Iya. makanya nih bagi Anda yang penasaran dengan kesehatan bayi seperti apa, sudah hadir bersama kita Dr. Hermawan. Apa kabar dokter? Dokter Hermawan ini kan dokter spesialis anak. Nah ini ada pendapat dari Dr. Rachel Freeman nih di Indiana University. Dia mengatakan bahwa ternyata sebagian besar pendapat dari para orang tua itu adalah mitos. Waduh, gimana nih Dokter Hermawan? Menurut dokter, bener nggak sih banyakkan mitosnya daripada faktanya? Ya, kita lihat dari segi mana itu mitos atau fakta. Yang paling penting kita pastikan dulu bahwa apa yang kita dengar itu benar. Secara medis gimana Iya, gitu ya? iya. Apakah itu mitos atau fakta? Makanya kita Jangan mau langsung main percaya nih. saja. Nah itu dia. Makanya kita mau main sama-sama nih ya dengan penonton yang ada di Baik. studio. Kita akan bermain mitos atau fakta. Vaksin MMR dinyatakan bisa menyebabkan autisme. Mitos atau fakta? Tadi Ibu jawabnya mitos ya Bu ya? Iya. Nah kenapa Bu? Coba jelaskan. Karena menurut saya kalau namanya vaksin pasti bikin sehat, bukan bikin jadi sakit. Sudah teruji ya Sudah maksud teruji, Ibu ya? iya, Gitu. betul. Oke terima kasih. Sudah teruji katanya. Mitos. Benar ya dok ya, tadi yang ibu tadi bilang ya, sudah ada kepentingan untuk kebaikan medisnya. Opini ini terjadi pada sekitar tahun 90-an. Karena ada sebuah penelitian oleh dokter bedah di Inggris bahwa pada pasien-pasien yang mempunyai infeksi di perut dan pernah diberikan MMR itu terjadi autis. Tapi penelitian itu terjadi sekitar kurang lebih tahun 90-an dan sampelnya hanya 12 pasien, Dok. Oh, 12 pasien Cuma ya? 12 pasien Tapi itu dan berita tanpa kontrol. sudah meluas kemana-mana nih berita ini. Iya, karena itu dimasukkan ke dalam jurnal dan tersebar ke seluruh dunia. Tapi memang di dalam MMR itu kan ada merkurinya ya? Betul, memang katanya untuk zat pengawet, tapi merkurinya itu tidak aktif. Dan itu bisa keluar melalui feses segera setelah kita berikan. Nah, jadi tidak mempengaruhi kerusakan organ apapun di dalam Tidak tubuh ya? mempengaruhi. Ini sudah dibuktikan dengan beribu-ribu penelitian dari WHO, CDC, dan bahkan di Jepang itu pada saat dihentikan, angka autis malah meningkat. Oh, Padahal jadi- MMR sudah tidak diberikan. Sejak itu diberikan kembali MMR injeksinya. Oke, kalau Endita sendiri waktu itu anaknya sempat divaksin nggak nih? Akhirnya sempat divaksin dan saya yakin kalau misalnya memang sudah teruji ya sudahlah gitu. Pasti ada manfaatnya kan. Nah, itu dia. Padahal ujinya juga belum tentu valid tuh ya. Betul. Nah, itu dia. Dan perlu diingat, saya tandaskan ya, kegunaan untuk vaksin MMR itu. Mungkin singkatan apa dulu ya, MMR? Mumps, Vaksin MMR itu terdiri dari 3, yaitu M-nya itu mumps, mumps, measles, dan Rubella. rubella. Jadi kalau misalnya anak saudara-saudara sekalian terkena measles, komplikasinya apa? Bisa menyebabkan radang paru-paru, infeksi telinga, bahkan yang dapat lebih parah yaitu ensefalitis, radang otak. Kedua, untuk parotitis atau gondongan yang kita sebut ya, mumps, itu efek ke laki-laki dapat menyebabkan fertilitas karena infeksi terhadap peradangan di testis. Dan yang terakhir, untuk rubella yang kita sebut campak Jerman, itu pengaruhnya pada ibu-ibu yang lagi hamil muda. Akan terjadi kelainan kongenital. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya berkaitan dengan proses persalinan. Nah, ketika proses persalinan dilakukan vakum, apakah betul vakum itu bisa menyebabkan kepala menjadi lonjong dan anak menjadi kurang pintar? Mitos atau fakta? Banyak yang fakta. Ibu gimana Bu? Kenapa memilih mitos jawabannya? Karena memang sudah teruji dari dokternya kalau itu udah diadakan cara melahirkan dengan vakum.
Oh gitu, karena sudah teruji juga dengan cara melahirkan dengan vakum tuh sudah teruji Jangan-jangan aman. ibunya pernah ngelahirin pakai bantu vakum ya? Oh, kelahiran normal. Kelahiran normal menggunakan vakum juga kan biasanya dilakukan ya. Ya, apakah jawabannya mitos atau fakta? Mitos! Lagi-lagi mitos. Bisa dijelaskan nih Dokter Hermawan? Iya. Vakum itu kita memberikan tekanan negatif kepada kepala bayi pada saat persalinan, pada saat ibu mengejan. Jadi betul memang terdapat lonjong, tetapi bukan lonjong seumur hidup dia akan kepalanya lonjong, itu enggak. Dalam beberapa hari akan sembuh sendiri. Atau kita sebut bukan lonjong lah, ada tonjolan. Iya. Kalau lonjong kan kayaknya terus-menerus ya? memanjang. Tapi ada tonjolan. Itu akibat apa? Karena ada cairan di bawah kulit akibat tekanan negatif. Tetapi cairan itu tidak masuk ke dalam otak. Dia berada di atas tengkorak atau di bawah jaringan kulit kepala. Ya. Jadi dalam beberapa hari akan hilang sendiri. Dan apakah itu dapat menyebabkan bodoh? Itu tidak sama sekali. Karena kenapa? Cairan itu tidak ada di dalam otak yang saya jelaskan tadi. Dan untuk seseorang atau anak itu pintar atau bodoh, itu banyak tahap-tahapnya ya. Yang paling penting itu harus ada namanya stimulasi. Yang pertama, terus harus diperhatikan juga nutrisi. Dan harus tergantung dari genetik, penyakit maupun faktor lingkungan. Itu yang mempengaruhi seorang anak itu menjadi pintar atau bodoh. Jadi nggak ada kaitannya ya dengan proses vakum, justru membantu proses persalinan ya. Betul. Baik, untuk pernyataan ketiga, bayi yang baru lahir bolehkah dipijat? Oke, mitos atau fakta? Fakta. Yang mana nih Nita? Nah, aku mau nanya nih sama mahasiswi ini, coba sini nih. Diterima mic-nya, kenapa jawabnya fakta? Takut sakit bayinya gitu. Terusnya udah? Menghindari sakit, dipijat katanya. Oke. Bayi yang baru lahir boleh dipijat. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Benar ternyata jawabannya. Gimana tuh Dokter Hermawan? Memang boleh ya bayi baru lahir itu sudah dipijat ya? Silakan, bisa kita lakukan dengan pemijatan. Sebenarnya pijat dari kesehatan itu adalah pijat untuk memberikan stimulasi. Bukan untuk mengurut seperti urut tradisional. Jadi kita memberikan stimulasi gerak, stimulasi raba, bahkan visual maupun auditorik. Visual apa? Kita tatap mata anak tersebut. Kalau auditorik bagaimana? Mendengarkan musik, bahkan kita komunikasi dengan bayi tersebut. Itu yang disebut dengan pijat kesehatan. Kita lihat respon bayi tersebut. Kalau misalnya tidak nyaman, menangis, kita stop. Tapi kalau urut tradisional, mereka anggap bahwa ada suatu penyakit. Misalnya, ya ada ususnya katanya salah posisi, atau ya orang bilang katanya ada hernia atau turun bro gitu. Harus diurut. Jadi tukang urut itu tidak memperhatikan respon dari bayi tersebut. Mau nangis, mau apa, dipijat aja. Itu yang nggak boleh. Oke, berarti nggak boleh asal urut aja ya. Betul. Harus tahu urutnya seperti apa, pijatnya seperti apa, iya, mekanisme seperti apa. Betul. Nah, kalau Endita sendiri gimana nih? Silakan Endita bergabung lagi dong sama kita. Iya dong. Kalau Endita pernah nggak pijat bayinya nih di rumah? Kalau biasanya sih aku emang dikerjain sendiri, nggak ke baby spa gitu. Jadi rutin mijet bayi aku zaman dulu waktu masih kecil ya. Kalau sekarang sih dia udah umur 3 tahun, aku ada pijet baby dan mami gitu. Oke, itu malah enak tuh mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Oh gitu, iya, mendekatkan bondingnya. Terima kasih banyak Dokter Hermawan. Terima kasih ya dok informasinya. Baik pemirsa, setelah ini masih ada informasi seputar buah yang super nih untuk mengatasi sembelit. Apa saja kah itu? Sesaat lagi, tetap di Dokter Os Indonesia.
Ya, kembali lagi di Dr. Oz Indonesia. Berbagai masalah mungkin bisa terjadi pada buah hati tercinta Anda. Salah satunya adalah kesulitan dalam buang air besar. Atau yang lebih dikenal dengan namanya sembelit. Ya, kalau ngobrolin masalah sembelit, tentunya beberapa orang tua kalau sudah pada putra-putrinya mengalami hal serupa, itu khawatirnya pasti sangat luar biasa. Benar nggak yang pernah udah jadi emak-emak siapa sini? Yang jadi ibu-ibu? Di depan nih pasti udah ya? Itu tadi sebagian respon dari beberapa penonton saya mengenai kekhawatiran mereka terhadap putra-putrinya tentang sembelit. Tapi bagaimana respon bintang tamu saya kali ini? Saya ingin nanya langsung lah. Kita sambut Melanie, Ricardo, dan Chloe, si cantik kita. Anggun sekali saya. Ya, kita pindah ke situ yuk. Let's go. Yuk sini. Ayo. Wah, banyak sekali fruitsnya, Kak. Lihat nih, Kak. Fruitsnya Tuh, Kak. so many. Keren loh. Kakak biasa ada suka yang mana, Kak? Kakak suka strawberry biasanya. Suka strawberry ya? Iya. Nah, kita kan ingin bicara mengenai sembelit nih. Yes, Orang benar tua banget. aja kalau kita yang dewasa lagi sembelit aja, ya kadang ada sebagian yang bingung Ya. cara mengatasinya, ada yang juga yang Betul. cari solusi yang lain. Apalagi kalau pada anak-anak. Iya. Stresnya semana itu, Melanie? Kadang-kadang ya ibu-ibu ya, kalau kita ngelihat kita aja kalau sembelit aja kadang-kadang tersiksa banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita melihat anak kita gitu yang sedang mengalami sembelit, kayak itu ngerasa kasihan banget gitu. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir kayaknya makannya bagus-bagus aja, minumnya bagus-bagus aja gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang kalau anak ini kan kecenderungannya gitu ya, Dok. Kadang-kadang kalau kayak Chloe sukanya strawberry, begitu suka strawberry terus jadi nggak mau variasi nggak mau buah-buahan yang variasi lain buah-buahan. gitu. Nah, kalau menurut Melanie sendiri nih, Yes. penyebab dari sembelit apa? Tebak satu. Kurang serat. Kurang serat. Benar. Benar gak? Sekarang saya lempar, mamanya pinter. Saya lempar ke penonton, kira-kira sembelit itu penyebabnya apa selain kurang serat? Kurang air putih. Kurang air putih, benar. Dan satu hal lagi ini yang terkadang jarang dipantau oleh para orang tua, yaitu di mana kadang-kadang anak ini saking asiknya mereka bermain, nonton TV segala macam, sebenarnya mereka tuh dalam perut sudah mules. Oh iya Tapi betul, males ke ditahan. toilet, Iya betul ditahan, benar-benar. Jadi pola seperti inilah Iya. ya, kurang serat, kurang minum air putih, Yes. lalu menahan-nahan rasa hasrat pengen buang air besar, akhirnya sembelit itu terjadi. Oke. Dan salah satu caranya adalah tentunya peningkatan konsumsi serat yang salah satunya berasal dari buah-buahan. Buah-buahan itu tadi ya, Dok. Iya, ya. Chloe Om mau nanya dong, Chloe Yes. suka nggak yang namanya peach? Chloe suka peach nggak, Kak? No, Enggak, no oke. Om. Kalau cherry, No Om. kalau strawberry? Strawberry, yes. Oh, strawberry suka. Ini Om kasih mau Kakak? pegang sayang. No thank you Om. No? No, thank you. Ah, ya udah. Kalau plum suka nggak? Kalau plum, Enggak. udah takut. Yang suka mami soalnya warnanya hitam. Kalau anak kecil kan takut ya Bu, kalau yang kayak gitu ya Bu ya. Oh, berarti Chloe takut dong sama bapak itu. Si bapak. Jangan tarik dong. Berarti Chloe senangnya strawberry. Lalu di sini ada cherry Yes. ya, ada plum, ada peach, kan ada keluarga dari berry-berryan, ada Betul. blackberry, Asal ada jangan berry-berry ya. Itu penyakit, itu penyakit, dong. kekurangan vitamin B ya. Yes. Oke, nah dari beberapa buah-buahan ini tadi Chloe sukanya strawberry, strawberry. tapi pada dasarnya benar sekali apa Yes. kata Melanie tadi bahwa jangan sampai putra-putri kita di saat dia Ya, memang holding hands, menyenangi satu buah misalnya holding peach, hands, benar. kalau bisa mulai dikenalin dengan buah-buahan lainnya. Maksudnya di sini adalah meskipun beberapa buah ini mengandung vitamin C, antioksidan, Yes. ya, kemudian vitamin dan mineral lainnya Ya. yang tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pencernaan usus kita Betul. ya agar meminimalkan sembelit, tapi tetap dalam mengkonsumsinya sebaik variasi. Misalnya nih maksudnya Dok, adalah makan peach ini 2-3 hari oke nggak apa-apa peach Oke, terus, tapi yes. untuk keesokan hari bisa diganti dengan Strawberry, strawberry. Kak. Oh Ya? gitu. Ya kakak ya. Jadi ada variasinya ya Bu. Jangan kalau misalnya aku juga kadang-kadang Ya. pribadi juga suka gitu dong. Kalau lagi pengen anggur, anggur terus. Kalau lagi sukanya misalnya semangka, semangka terus. Jadi harus Iya. variasi gitu ya Dok. Memang kebiasaan mengkonsumsi serat ini ya Yes. kita upayakan dimulai sejak anak kita berusia Ya. 6 bulan ke atas. Oh, kan? gitu. Ya, Ada ya, makanan pendamping ASI. Empasi, iya. Empasi ya. Contohnya kayak ada pepaya, ada alpukat, ada pisang. Variasi dari buah-buahan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada anak-anak Iya. kita untuk meminimalkan resiko dari sembelit. Selain itu juga tolong perhatikan kebutuhan cairan putra-putri kita dan selalu memperhatikan ekspresi mereka ya, Iya. gerak tubuh mereka di saat mereka males atau Betul. apapun alasannya, coba ditanya, Dedek, Dedek lagi pengen buang air besar, ayo mama temenin, papa Iya. temenin. Jadi mereka Yes. tidak menunda ya. Betul
Betul sekali. Selain itu ada solusi nggak dari Melani? Kalau aku mungkin variasinya buah-buahan ini, ini juga pertanyaan juga mungkin mewakili banyak ibu-ibu yang suka smoothies ya Bu, atau suka di jus kali ya Bu ya. Itu kalau jus sebetulnya konsumsi buat anaknya sama nggak sih gitu dengan